Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa, senang sekali saya Andra Rahmawan bisa hadir di hadapan Anda dalam program Berita dan Analisa. Untuk menyambut Idul Fitri 1435 Hijriah, kami akan menyajikan berita dan analisa khusus. Kali ini kami akan memberikan informasi seputar tradisi Lebaran di berbagai negara. Seperti apa? Ikuti informasi selengkapnya dalam berita khusus Idul Fitri. Ya, Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang paling membahagiakan bagi umat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, kebanyakan umat Muslim merayakannya dengan mudik, malam takbiran, dan halal bihalal. Namun bukan hanya di Indonesia yang memiliki tradisi untuk menyambut Idul Fitri. Berbagai negara di belahan dunia juga memiliki cara tersendiri untuk merayakannya. Nah, penasaran? Bagaimana tradisi di negara lain dalam merayakan Hari Kemenangan? Berikut liputannya untuk Anda. Setelah berpuasa menahan hawa nafsu selama 1 bulan penuh, umat muslim menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Hari Kemenangan. Umat Islam di berbagai dunia mempunyai tradisi tersendiri dalam merayakannya. Misalnya saja di Turki, libur Hari Raya di Turki disebut dengan Bayram. Idul Fitri disebut dengan Seker Baryami dan Ramazan Bayrami. Sama seperti di Indonesia, Hari Raya adalah hari libur nasional. Seluruh sekolah dan kegiatan perkantoran diliburkan. Namun yang membedakan adalah yang pergi berangkat ke masjid untuk sholat id hanyalah kaum laki-laki. Sementara kaum perempuan tinggal di rumah. Umat muslim di Turki juga pergi ke rumah kerabat mereka dan mengucapkan Bayraminiz Kultu Olsun atau Multu Baylamar. Seperti tradisi sungkem, anak-anak di sana juga bersalaman dan meminta maaf kepada orang tuanya. Orang tua mereka pun membalas dengan ciuman di kedua pipi sebagai simbol kasih sayang. Setelah itu, anak-anak akan mendapatkan hadiah berupa koin, permen, atau manisan. Di Mesir, Hari Raya Idul Fitri dirayakan selama 3 hari. Seperti negara lain, Mesir juga memiliki tradisi silaturahmi saat Lebaran. Perbedaannya hanya sekitar keluarga dan kerabat terdekat, tidak melibatkan tetangga. Jika ada orang yang memiliki ruang tamu, biasanya mereka akan mengobrol santai sambil menikmati hidangan ringan di taman. Anak-anak biasanya diberi baju baru pada hari raya, dan mereka memperoleh id'iyah atau sejumlah uang dari orang dewasa. Umat muslim di Mesir juga memiliki makanan yang menjadi tradisi mereka, yaitu fatahaka, makanan yang diisi kacang dan ditutup dengan taburan gula. Ada juga ranja, makanan yang terbuat dari ikan asin dan sejenis acar. Idul Fitri di Myanmar hanya dilaksanakan 1 hari oleh umat muslim di Burma. Musik, kue manis, dan terkadang makan berat. Idul Fitri juga dinantikan anak-anak karena ada berbagai hadiah seperti mainan atau uang dari keluarga dan tetangga. Terdapat sekitar 7% dari total populasi Fiji yang beragama Islam. Fiji merupakan kepulauan tropis kecil di timur laut Australia. Komunitas muslim di Fiji banyak berasal dari India. Mereka merupakan buruh yang dibawa menuju pulau tersebut pada akhir abad 19 dan awal abad 20 oleh kolonial Inggris. Meski belum diketahui berapa banyak tepatnya umat muslim di sana, terdapat juga beberapa penduduk Fiji yang beragama Islam. Masyarakat muslim Fiji biasanya mengenakan pakaian terbaik dan menghadiri masjid untuk sesi doa awal. Mereka lalu mengunjungi keluarga dan tetangga. Suguhan pada Idul Fitri di rumah-rumah biasanya diisi dengan samosa, mie bihun manis yang disajikan dengan susu hangat. Ya pemirsa, gimana? Unik-unik kan tradisi perayaan Lebaran di negara-negara lain?
Selain berbagai kegiatan yang dilakukan pada saat Lebaran, ada juga beberapa makanan yang disajikan khusus pada saat Lebaran. Di Indonesia, makanan khas Lebaran biasanya identik dengan opor ayam, ketupat, semur, dan lainnya. Namun makanan khas Lebaran tak hanya ada di Indonesia. Hampir seluruh penduduk Muslim di berbagai negara memiliki makanan khasnya sendiri untuk merayakan hari kemenangan. Apa saja sih makanan khas saat Lebaran di negara-negara lain? Berikut rangkumannya untuk Anda. Campuran terigu, gula, garam, dan ragi yang dipanggang. Makanan ini hampir mirip dengan roti ken khas Aceh. Bedanya, kalau ken disantap dengan kari, sedangkan meloi disantap dengan campuran madu dan mentega. Selain meloi, Maroko juga memiliki bastila ayam. Bastila ayam merupakan jenis kue yang berbahan ayam. Berpaduan rempah-rempah semacam kunyit, kayu manis, lada, dan jahe. Membuat kue ini mencirikan khas makanan Timur Tengah. Puding aprikot atau depiaza adalah makanan khas Turki saat Idul Fitri. Selain itu, ada juga halawa Turki yang merupakan puding tradisional campuran keju, mentega, selai, dan telur. Biasanya makanan ini dipersiapkan sejak 3 hari sebelum Idul Fitri, sebab kudapan jenis ini membutuhkan waktu pengolahan yang cukup lama. Hari Raya Idul Fitri atau seringkali disebut Lebaran adalah perayaan hari raya bagi umat Islam. Setelah 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka pada tanggal 1 Syawal dirayakan Idul Fitri sebagai lambang kemenangan. Kalau tadi kita sudah lihat macam-macam tradisi dan makanan khas Idul Fitri di berbagai negara, kali ini mari kita intip tradisi dan makanan khas Lebaran di Indonesia. Nah, di Indonesia perayaan hari Idul Fitri atau hari Lebaran pasti identik dengan bersalam-salaman dan bermaaf-maafan. Namun di beberapa daerah, suasana perayaan hari Lebaran terkesan unik dan seru. Apa saja hal unik di saat Lebaran di negeri tercinta ini? Berikut tayangannya untuk Anda. Hal yang menarik dari perayaan Idul Fitri di Indonesia adalah tradisi mudik atau pulang kampung, di mana sebagian besar masyarakat merayakan hari raya dengan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman, bersama sambal goreng ati setelah selesai menunaikan ibadah sholat sunnah Id. Ya mirsa, demikian sajian berita dan analisa edisi khusus hari ini. Saya Andra Rahmawan dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat Idul Fitri 1435 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.